ini hanya tentang Yesus. Ada seorang yang bernama Benjamin Franklin. Pada 1790, dia adalah seorang ilmuwan dan diplomat Amerika Serikat. Dia pernah berkata begini, apakah Anda mencintai kehidupan? Maka jangan sia-siakan hidup dengan membuang-buang waktu. Sekali lagi, ini seorang yang bernama Benjamin Franklin, seorang diplomat dan seorang ilmuwan dari Amerika. Dia pernah berkata, apakah Anda mencintai kehidupan? Maka jangan sia-siakan hidup dengan membuang-buang waktu. Kenyataannya banyak orang menyia-nyiakan hidup dengan membuang-buang waktu. Karena itu, karena dari bahan itulah kehidupan dibentuk. Ya, bahan mana? Dengan kita mempergunakan waktu yang ada. Bukan saja itu, tetapi kesempatan yang baik. Ingat Bapak Ibu, tidak akan datang kedua kali atau terulang kedua kali. Kesempatan itu bukan seperti kereta api yang setiap 5 menit datang. Ada kalanya kesempatan cuma datang sekali. Hidup ini sekali di muka bumi ini. Memang ada hidup yang kekal, tapi ditentukan oleh hidup yang sekarang. Tapi ada juga kematian yang kekal. Bapak Ibu bisa mati sekarang, tapi nanti dibangkitkan pada kebangkitan kedua untuk kematian kekal. Jadi Bapak Ibu bisa hidup sekali, matinya 2 kali. Atau mati sekali, hidupnya 2 kali. Tergantung sekarang ini. Hidup sekarang, hidup yang akan datang. Mati sekarang, mati yang akan datang. Hidup sekali, mati 2 kali. Atau mati sekali nanti, kalau diizinkan mati, hidupnya 2 kali. Berarti bagaimana saudara dan saya, hidup ini hanya tentang Yesus. Kalau Bapak Ibu hidup hanya tentang Yesus, maka kita akan mempergunakan waktu yang ada ini lebih baik mengejar Tuhan daripada yang lainnya. Katakan, saya mau pakai waktu saya mengejar Tuhan lebih banyak dari yang lainnya. Bapak Ibu tulis di situ. Dan amin 2000 triliun kali. Saya mau pakai banyak waktu saya untuk mengejar Tuhan daripada yang lainnya. Rasul Paulus menganjurkan kepada kita untuk pergunakanlah waktu yang ada. Kalau hidup ini hanya tentang Yesus, bicara tentang hidup berarti bicara tentang bagaimana mempergunakan waktu. Bagaimana saudara dan saya memprioritaskan segala sesuatu, yaitu dalam hal ini memprioritaskan Tuhan, itu menentukan saudara dan saya akan jadi seperti apa nanti. Dan Rasul Paulus berkata, pergunakanlah waktu yang ada. Kalau lanjutnya hari-hari ini adalah jahat. Hidup ini hanya tentang Yesus. Jikalau kita menggunakan waktu yang diberikan dengan baik. Saya ulangi, hidup ini hanya tentang Yesus. Jikalau kita menggunakan waktu yang diberikan kepada kita dengan baik. Wow. Dan ada banyak orang yang memberikan waktunya untuk hal-hal yang sia-sia. Ada banyak orang yang memberikan waktunya untuk hal yang berguna bagi banyak orang. Hanya sedikit orang yang melakukan itu. Nyatanya, mereka tidak mempergunakan waktu dengan baik. Sehingga kita bisa membedakan orang yang sukses dengan orang yang biasa-biasa saja. Kenapa? Di mana? Di bagaimana mereka mempergunakan waktunya. Saya baca sebuah buku yang bagus kalau Bapak Ibu suka baca. Tulisannya Mike Murdock. Dia menulis adalah rahasia orang yang tersukses, terkaya yang hidup di dunia ini. Dia menulis tentang Salomo. Ya. Kalau hidup ini hanya tentang Yesus, maka kita harus melihat waktu sebagai kesempatan yang diberikan untuk kita memakai itu untuk memuliakan Yesus. Haleluya. Kita harus melihat waktu sebagai yang pertama, waktu sebagai suatu batasan. Artinya ada batas waktu. Saudara dan saya hidup di dunia tidak selamanya. Masalah tidak kekal. Betul? Ujian itu tidak selamanya. Itu artinya waktu sebagai suatu batasan. Kalau hidup ini hanya tentang Yesus, maka pergunakan waktu yang ada, karena waktu ada batasnya. Ya. The dimension of time. Waktu ada batasannya. Waktu di mana kita kecil. Nggak mungkin ada Bapak Ibu yang mau kecil-kecil terus, yang mau pakai popok-popok terus. Nggak ada di sini. 1 Korintus 13 ayat 11, ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak.
Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Waktu sebagai batasan. Hal rohani juga. Bapak Ibu jangan mau seperti anak kecil terus. Ada waktu di mana ketika kita lahir baru, kita kanak-kanak rohani, nepios namanya. Tapi Tuhan mau saudara dan saya dapat makanan bergizi dari orang tua untuk kita tumbuh. Karena waktu adalah suatu batasan, maka kita harus mempergunakan dengan baik. Kita mempergunakan untuk apa? Kalau semuanya ada batasan, hidup ini ada batasan waktunya 70 atau 80 tahun. Kita pakai untuk apa? Makanya temanya, hidup ini hanya tentang Yesus. Dan tentang kemuliaannya. Harta yang kita punya ada batasannya. Haleluya. Waktu kita anak-anak ada. Makanya ditentukan ada balita, bayi 5 tahun. Antara 0 sampai 5 tahun. Kemudian kita naik waktu di mana kita remaja. Yesaya 54 ayat 4. Janganlah takut sebab engkau tidak akan mendapat malu. Dan janganlah merasa malu sebab engkau tidak akan tersipu-sipu. Yesaya 54 ayat 4. Sebab engkau akan melupakan malu keremajaanmu dan tidak akan mengingat lagi aib kecandaanmu. Waktu di mana kita remaja, di mana kita ambil keputusan yang salah, di mana kita bersikap kekanak-kanakan, memilih yang salah, menentukan yang salah, menghabiskan waktu dengan percuma karena kita pikir kita masih muda. Ingat bahwa waktu ada batasannya. Waktu sebagai suatu batasan. Kalau kita mau hidup ini hanya tentang Yesus, maka ingat baik-baik, kita nggak tahu kapan kita mati. Kita nggak tahu kapan kita dipanggil pulang oleh Tuhan. Karena semua ada batasannya. Karena itu hiduplah seperti esok tidak ada. Hiduplah seperti hari ini hari terakhir. Bapak Ibu tulis di situ. Saya mau hidup seperti hari ini hari terakhir. Berarti Anda dan saya harus hidup sungguh-sungguh. Hidup ini hanya tentang Yesus. Katakan haleluya. Waktu di mana kita muda. Semua ada batasannya. Waktu kita masih bayi, waktu kita remaja, waktu kita masih muda, Amsal 22 ayat yang ke-6, semua ada batasannya. Tidak mungkin Bapak Ibu mau muda teruskan. Ada di sini mau muda terus? Kalau film-film tertentu mau cari air kehidupan jadi muda terus, awet terus. Nggak ada itu, Saudara. Itu cerita. Amsal 22 ayat yang ke-6, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Ada masa didikan. Ketika Bapak Ibu jadi orang-orang muda, rohani muda, itu masanya untuk kita dididik. Haleluya. Kata murid itu dari kata disciple. Dari kata disiplin. Jadi ketika seseorang tidak disiplin secara natural, secara jasmani, maka dia akan jadi anak gampangan. Makanya ada mengingat masalah datang, mendisiplinkan kita supaya kita jadi anak yang manis. Firman Allah berkata, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun tidak akan menyimpang daripada jalan. Jadi ini adalah waktu untuk kita belajar dalam keterbatasan waktu. Bapak Ibu tulis, ini adalah waktu kita belajar dalam keterbatasan waktu, lalu kita belajar tentang Tuhan. Segala hal harus kita bawa tentang Tuhan dan kemuliaannya. Nah, orang yang terus belajar, maka dia akan tumbuh. Orang yang mau didisiplin, maka karakternya akan menjadi seperti Yesus. Dia akan jadi berkat nanti bagi banyak orang. Dia tidak akan menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Ini adalah waktu kita belajar dalam keterbatasan waktu. Makanya belajar cepat mengenal Tuhan. Jangan ada dalam circle problems. Tapi ini waktunya Bapak Ibu keluar, supaya Bapak Ibu bertumbuh. Jangan mau disuapin terus.
Karena waktu bayi itu terbatas. Amin. Tapi bertumbuh jadi orang yang dewasa. Jangan hanya mementingkan diri sendiri, tapi berpikir bagaimana memberkati banyak orang. Jadi karena waktu itu terbatas, ya, waktu sebagai suatu batasan, the dimension of time, karena waktu begitu terbatas, waktu di mana kita kecil, waktu di mana kita remaja, waktu di mana kita muda, dan waktu di mana kita tua. 1 Petrus 5 ayat yang kelima. Demikian juga kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Kita disuruh untuk tunduk kepada orang-orang tua. Orang tua di sini dalam arti orang yang umurnya lebih tua kepada kita yang pertama. Orang tua di sini bicara tentang orang yang diberikan otoritas yang tahu di atas kita, sekalipun umurnya lebih muda daripada kita, tapi karena otoritas diberikan kepada dia, kita disuruh tunduk di situ. Amin. Kenapa? Karena kita mau jadi pater. Pater itu bapak. Waktu di mana kita tua adalah waktu di mana saudara dan saya belajar merendahkan diri. Sebab Tuhan menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang rendah hati. Waktu di mana saudara dan saya merendahkan diri adalah waktu untuk menjadi serupa dengan Tuhan. Wow. Hidup ini hanya tentang Yesus, dan tentang Yesus adalah tentang kerendahan hati, tentang serupa dengan Dia. Amin. Rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Menurut Matius 11 ayat 27 sampai ayat yang ke-29, Yesus berkata, belajarlah daripadaku sebab aku lemah lembut dan rendah hati, jiwamu mendapat ketenangan. Kalau jiwa, pikiran, perasaan Bapak Ibu mau jadi tenang, maka belajar lemah lembut, belajar kerendahan hati. Kalau hari ini jiwa Bapak Ibu nggak tenang, pikiran, perasaan Bapak Ibu nggak tenang, karena kita nggak mau lemah lembut, kita nggak mau rendah hati. Lemah lembut adalah spirit of control. Matius 11 ya, ayat 29, pikul lekuk yang kupasang, belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jiwamu akan mendapat ketenangan. Ada banyak orang Kristen yang jiwanya tidak tenang, galau. Karena tidak mau rendah hati, tidak mau akui kesalahan, selalu menuntut. Tidak mau belajar. Dan firman Allah berkata, ketika Anda dan saya tidak mau belajar dari Yesus, maka kita disebut orang yang congkak. Belajar dari Yesus adalah belajar dari firman-Nya. Setiap kali firman datang kepada kita, maka firman datang untuk mengoreksi kita, memperbaiki kelakuan kita, mendidik kita dalam kebenaran. Ada perintah di situ, dan ada berkat di situ. Ada 5 hal ketika firman datang kepada kita. Bapak Ibu yang terima dengan iman, Bapak Ibu hidupnya diubahkan. Saya dulu adalah seorang yang sangat keras, sangat nakal, tapi saya bersaksi dalam nama Tuhan Yesus. Saya berubah ketika dengar firman Tuhan. Saya berubah ketika saya baca firman Tuhan. Haleluya. Amin. Ketika saya merendahkan hati, maka Tuhan meninggikan saya. Tapi ketika saya sombong, ketika saya congkak, Tuhan meninggalkan saya. Hidup ini adalah sebuah pelajaran bahwa Bapak Ibu bisa buat salah. Salah belum tentu dosa, dosa pasti salah. Bapak Ibu tulis, salah belum tentu dosa. Dosa pasti salah. Jadi hal yang pertama, kalau saudara dan saya hidup ini hanya tentang Yesus, ingat waktu sebagai suatu batasan. Pergunakan waktu yang baik, pergunakan waktu yang ada. Kalau hidup ini adalah tentang Yesus, maka yang kedua, waktu sebagai suatu kesempatan. The time is an opportunity. Waktu sebagai suatu kesempatan. Ada banyak orang yang tidak pakai kesempatan dengan baik. Ada banyak orang berkata begini, aku mau kesempatan datang ketika semuanya indah, ketika semuanya sesuai dengan pikiranku, ketika sesuai dengan hatiku. Tidak. Ada namanya kesempatan datang. Saudara nggak tahu, tiba-tiba datang dalam hidup saudara.
Waktu sebagai suatu kesempatan. Berarti kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk belajar. Mungkin kemarin kita nggak mengerti, hari ini saya harus mengerti. Mungkin hari ini saya belum tahu, tapi besok saya akan tahu. Ada 3 jenis, 3 kelompok orang untuk dimuridkan. Yang pertama itu adalah mereka yang tidak tahu. Kalau mereka tidak tahu, mereka harus diajarkan supaya mereka tahu. Ada yang mereka yang tidak mau, maka Bapak Ibu harus berikan kepada mereka motivasi, dorong mereka, karena tahu tapi tidak mau. Tapi ada jenis orang yang ketiga, tidak tahu, tidak mau ngapain? Didoakan saja. Saudara dan saya tipikal yang mana? Tidak tahu, lalu mau diajar, atau tahu, tapi tidak mau lakukan. Atau yang ketiga, tidak tahu, tidak mau. Nah, ini masalahnya. Dan Tuhan suruh untuk saudara dan saya untuk menjadi murid. Kamu akan disebut murid-muridku ketika kamu melakukan firman-Ku. Waktu sebagai sebuah kesempatan. Kesempatan kesalahan kemarin itu sebagai pelajaran untuk kita lebih baik. Dan besok akan lebih baik dari hari ini. Jangan Bapak Ibu menghakimi diri kita sendiri bahwa saya sudah gagal karena kesalahan sekali kemarin. Jangan. Tuhan itu punya masa depan yang penuh harapan kepada saudara. Masa depanku sungguh ada, harapanmu tidak akan pernah hilang. Katakan amin 1.000.000 triliun kali. Karena itu belajar. Haleluya. Kalau hari ini kita gagal, jangan putus asa. Kalau hari ini kita jatuh, bangun kembali. Ini kesempatan saya mau belajar. Karena saya dulu adalah pelatih taekwondo. Punya sasana sendiri. Saya tahu bagaimana ngajar anak-anak yang tadinya tidak bisa bela diri. Dan bisa ngajar mereka sampai mereka jadi champion. Belajar kuda-kuda itu 3 bulan. Kalau dia belum bisa sampai 6 bulan. Belajar untuk cuma mukul yang benar. Itu 1 tahun. Dan ada kalanya bosan mereka. Masa cuma 1 tahun cuma belajar mukul kuda-kuda. Disuruh duduk tangannya di pinggang. Posisi kuda-kuda benar. Dia nggak tahu bahwa itu keseimbangan dasar yang perlu dia latih. Tapi dia mau langsung seperti yang kakak-kakaknya yang senior-senior. Langsung sudah bikin gerakan-gerakan yang sulit. Nggak mungkin. Kesempatan untuk belajar. Itu ada waktunya, ada prosesnya. Nggak mungkin instan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ke luar negeri atau di Indonesia sudah ada. Kalau lihat ada tomat yang warnanya sangat-sangat indah. Lalu Bapak Ibu beli, kelihatannya sangat segar sekali. Bapak Ibu beli. Warnanya merah semua. Bapak Ibu beli ketika pulang, Bapak Ibu potong dan makan, asamnya luar biasa. Kenapa? Karbitan. Karena tidak mau melewati proses. Bapak Ibu suka makan roti? Bretok. Kalau Bapak Ibu sudah dipajang di etalase, wow, harum dan enak luar biasa, tinggal kasih keluar uang beli. Tapi kalau Bapak Ibu pergi ke belakang cookingnya, Bapak Ibu lihat cooknya bekerja. Dia lagi campur adonannya, diremes-remes, saudara. Kemudian digulung-gulung, kemudian dibanting-banting, dicampur aduk dengan beberapa ramuan, kemudian dibanting, digulung, dibanting, ditarik, dibanting. Itu proses. Kemudian dipotong-potong, dibentuk, dimasukin ke dalam oven, dipanasin. Itu belajar. Orang yang langsung mau instan, biasanya tidak tahan lama. Pelayanan yang mau instan, kerja yang mau instan, selalu berbahaya. Mau kaya raya, maka ada yang jual narkoba, ketangkap, membahayakan orang lain. Judi, jual diri. Karena mau instan. Alkitab berkata begini, kekayaan dikumpulkan sedikit demi sedikit, maka jadi kaya. Jangan cepat-cepat menjadi kaya supaya kamu jangan jatuh dalam dosa. Itu Alkitab ajarkan. Dan semua butuh belajar. Katakan amin 1.000.000 triliun kali. Ada orang yang langsung mau jadi hebat, mau dipakai langsung oleh Tuhan, tanpa mau diproses, tanpa mau dibentuk. Amsal 22 ayat yang 6, didik orang muda menurut jalan yang patut baginya.
Maka pada masa tua pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Kesempatan untuk belajar. Yang kedua, kesempatan untuk berkarya. Pengkhotbah 9 ayat 10. Segala sesuatu yang dicumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Wow, kesempatan untuk berkarya. Apa yang dicumpai tanganmu, lakukan itu, kerjakan itu dengan sekuat tenaga, bukan setengah tenaga atau pencuri tulang. Ada banyak orang yang kerja separuh tenaga, tidak sekuat tenaga, tapi mengharapkan hasil besar. Nggak mungkin. Orang-orang hebat adalah mereka bukan berarti mereka tidak pernah gagal, mereka jatuh berulang-ulang kali. Tapi mereka bangkit. Dan mereka menertawakan masalah itu. Menertawakan kegagalan itu. Itulah cara mereka untuk sukses. Tapi para pecundang, setelah satu kali jatuh tidak mau mencoba lagi. Dan mereka jadi orang biasa-biasa saja. Itu yang membedakan orang-orang hebat dengan orang-orang biasa. Orang-orang hebat adalah mereka jatuh berulang kali, gagal berulang kali, tapi mereka menertawakannya. Itulah cara mereka menjadi sukses. Anda mau jadi orang hebat? Tertawakan kegagalan saudara. Tertawakan kejatuhan Anda. Dan bangkit kembali bersama dengan Tuhan yang hebat. Maka Anda akan jadi orang hebat bersama dengan Tuhan yang hebat. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Katakan amin 2000 triliun kali. Wow. Ada orang yang lakukan segala sesuatu asal-asalan. Ada bahasa ora et labora, berdoa dan bekerja. Anda boleh berdoa banyak, tapi kalau malas tanganmu juga percuma. Harus ada sebuah keseimbangan antara doa dan kerja. Kesempatan untuk apa lagi? Kalau tadi kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk bekerja, kesempatan untuk berkarya. Kenapa? Karena semua yang kita pakai itu harus dipakai hanya tentang Yesus. Ketika Bapak Ibu kerja sukses, orang tanya kenapa Anda sukses? Karena Yesus tolong saya. Daniel kerjanya sukses, orang lihat Tuhan. Yusuf sukses, orang lihat Tuhan. Amin. Kesempatan untuk mencari jodoh. Kejadian 2:18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu hidup seorang diri saja. Aku akan menjadi penolong baginya. Terjemahan yang lain berkata, aku akan mencari penolong baginya. Jadi kalau Bapak Ibu ikut Tuhan sungguh-sungguh, yang akan cari penolong bagi Anda itu Tuhan. Wow. Tuhan sampai sibuk cari penolong yang sepadan. Ini akan menjadi kesempatan untuk mencari jodoh bagi yang sedang cari jodoh. Saya percaya ada di sini banyak jomblonya dan jomblinya. Ya. Jomblowati dan jomblomen. Ya. Ini merupakan kesempatan dan tidak baik seorang diri. Yang amennya ini pasti jomblo-jomblo ya, puji Tuhan. Ya, saya belum melihat moren amen ya. Saya belum melihat moren amen 1000 triliun kali. Dan Jessica juga saya belum melihat amen 2000 triliun kali di situ. Ya. Kakak Kris juga saya nggak dengar amen juga. 3000 triliun kali. Oh siap moren. Puji Tuhan. Ya. Kesempatan untuk mencari jodoh. Cari jodoh jangan cuma seiman. Jangan. Di atas seiman itu takut akan Tuhan. Cari yang di atas seiman itu takut akan Tuhan. Jangan cuma KTP-nya Kristen. Ada yang aneh-aneh. Cari yang takut akan Tuhan. Ya, yang jomblo-jomblo katakan amin 5000 triliun kali. Haleluya. Kemudian kesempatan apa lagi? Kesempatan untuk mencari Tuhan. Anda dapat pasangan hidup supaya Anda memuliakan Tuhan dan melahirkan anak-anak ilahi di situ. Yang berikut adalah kesempatan untuk mencari Tuhan. Kesempatan belajar. Kemudian yang kedua kesempatan apa? Kesempatan berkarya, kesempatan mencari jodoh, kesempatan mencari Tuhan. Yesaya 55 ayat yang ke-6. Karena ada waktunya, saudara cari Tuhan nggak ketemu. Yesaya 55 ayat yang ke-6 berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah selama ia dekat. Ada ayat loh. Ada kesempatan untuk mencari Tuhan.
Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Artinya ada waktunya dia tidak berkenan. Kenapa? Nanti kalau kita ketemu Tuhan tanya. Karena saya bukan Tuhan, saya cuma hamba Tuhan. Ya. Ayatnya berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Makanya Alkitab katakan ketika Israel mencari Tuhan, mereka tidak menemukan Tuhan. Kenapa? Mereka jauh, mereka memberontak. Mereka buat dosa, mereka menyembah berhala. Sehingga mereka tidak temui Tuhan. Kesempatan ini, kesempatan COVID-19 ini pakai untuk mencari Tuhan. Pakai untuk mengejar ketertinggalan ketika 2018 kita sibuk dengan pekerjaan, cari posisi, cari duit, cari macam-macam hal-hal duniawi. Sekarang ketika kita ada di rumah, ini adalah tahun untuk mencari perkenanan Tuhan. Ini adalah tahun untuk saudara dan saya hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Hidup ini hanya tentang Yesus dan kemuliaannya. Amin 1000 triliun kali. Haleluya. Amin. Dan ternyata karena waktunya terbatas. Kalau hidup ini tentang Yesus, maka saudara dan saya harus mempergunakan kesempatan ini. Waktu sebagai sebuah kesempatan. The time is an opportunity. Pergunakan ini dengan baik. Karena satu saat nanti kita harus mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan itu. Semuanya terbatas. Yang ketiga adalah waktu sebagai anugerah. Waktu sebagai anugerah. Kalau yang pertama waktu itu terbatas. Waktu sebagai suatu batasan. Yang kedua, waktu sebagai suatu kesempatan. Yang ketiga, waktu sebagai anugerah. Waktu yang diberikan ini adalah sebagai anugerah. Dan anugerah pun terbatas. Masa anugerah itu dikatakan 2000 tahun. Masa tahun namanya zaman gereja atau zaman Roh Kudus. Ketika Tuhan Yesus datang, maka selesai masa anugerah itu. Karena itu pergunakan masa anugerah ini dengan baik. Waktu sebagai anugerah, kalau kita masih bernafas, masih sehat, orang-orang yang kita cintai ada di sekeliling kita, pakai itu hanya tentang Yesus. Waktu adalah anugerah bagi orang percaya. Titus 1 ayat yang ketiga. Waktu adalah anugerah bagi setiap orang percaya. Dan yang pada waktu yang dikehendakinya telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah juru selamat kita. Dan yang pada waktu yang dikehendakinya telah menyatakan firman-Nya. Wow. Waktu anugerah itu adalah waktu bagi setiap orang mempercayai firman-Nya. Katakan ini adalah waktu untuk saya mempercayai firman Tuhan. Bapak Ibu tulis di sini. Ini adalah waktu untuk saya mempercayai firman Tuhan. Amin 2000 triliun kali. Waktu anugerah adalah waktu bagi setiap orang yang mempercayai firman Tuhan. Ini kesempatan tentang Yesus, tentang mempercayai firman-Nya. Jangan pernah ragu tentang Tuhan. Jangan pernah curiga tentang Tuhan. Jangan pernah salahkan Dia. Jangan pernah ada terbesit sekian persen pun dalam hati saudara untuk tidak mempercayainya. Karena tingkat kegagalan firman Tuhan itu 0%. Saya ulangi sekali lagi. Tingkat kegagalan firman Tuhan itu adalah 0%. Karena ini waktu anugerah. Waktu setiap orang percaya. Saya berdoa malam ini semua kita believe Jesus. Pakai kesempatan ini adalah kesempatan hanya tentang Yesus. Haleluya. Dan yang keempat, sikap yang benar terhadap waktu. Ada orang yang tidak punya sikap yang benar terhadap waktu. Tapi Tuhan mau selalu siap dalam sikap yang arif. Tuhan mau kita ada di sana. Selalu siap dalam sikap yang arif. Sikap yang benar terhadap waktu artinya kita perlu bijaksana mengelola waktu. 1 jam yang sudah lewat tidak akan pernah kembali dalam hidup saudara. 1 jam yang kita sudah lewati itu sudah jadi sejarah dalam hidup kita. Kehilangan uang 1 jam yang lalu, kita bisa dapat di 1 jam yang akan datang ribuan kali lipat. Tapi 1 jam yang tadinya kita lewati tidak mungkin akan kembali. Itu udah jadi sejarah. Bapak Ibu tahu kata history? History itu dari his story.
ceritanya Tuhan tentang kita. Kata sejarah itu bahasa Inggrisnya history, ceritanya Tuhan tentang perjalanan hidupmu, perjalanan hidup satu bangsa, perjalanan hidup keluargamu. Bapak Ibu harus singkapi waktu ini dengan baik, dengan arif, supaya ada cerita Tuhan tentang saudara. Alkitab ini adalah cerita Tuhan tentang orang-orang yang mempergunakan waktu, yang hidupnya hanya tentang Yesus, lalu diceritakan, ditulis ulang, untuk menjadi kesaksian bahwa Tuhan itu hebat dan ajaib. Efesus 5 ayat 15 berkata, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ada dua tipe orang di sini, bebal, arif. Orang bebal itu artinya ditegur tidak mau berubah. Dengar firman tidak mau berubah. Dikasih tahu tidak mau berubah. Dan orang ini hanya memikirkan dirinya sendiri, bebal, tebal, dan kebal. Ya. Orang ini bebal, kebal, dan tebal. Ya. Dia tidak mau berubah. Tapi Tuhan mau kita jadi arif, bijaksana. Orang bijaksana itu adalah mendengar firman, melakukan firman, menurut Matius 7, 24, 27. Mendengar firman, melakukan firman, bijaksana, bukan bijak sini. Bijaksana. Haleluya. Amin. Ternyata orang arif bijaksana itu adalah dia dengar firman, lakukan firman. Firman Allah, perhatikanlah dengan bagaimana kamu hidup. Apakah hidup ini tentang Yesus? Kalau hidup tentang Yesus, mendengar firman, bukan firman. Tapi kalau hidup hanya menyenangkan diri sendiri, bebal, kebal, tebal. Dan itu kan yang Tuhan mau dari kita. Sikap yang benar terhadap waktu, mempergunakan setiap kesempatan untuk menyatakan kebaikan dan kemurahan Tuhan karena hidup tentang Yesus. Maka pakai kedudukanmu, pakai hartamu, pakai kegayaanmu, pakai kecantikanmu, pakai kegantenganmu, pakai kepintaranmu, pakai pengalamanmu, pakai semua eksistensi yang ada pada kita untuk menyatakan kebaikan dan kemurahan Tuhan supaya orang lihat Tuhan di dalamnya. Efesus 5 ayat 16. Pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Pergunakan apa? Waktu untuk menyatakan kebaikan dan kemurahan. Bukan mempergunakan waktu untuk melakukan kejahatan. Bahkan Bapak Ibu yang punya kejahatan dalam hati, minta ampun dari Tuhan. Bertobat. Lalu mulai lakukan kebaikan. Kemurahan Tuhan dinyatakan dalam kita. Supaya orang bisa melihat Tuhan dalam saudara dan saya. Katakan amin. Katakan amin. Sikap yang benar terhadap waktu ini penting. Ada orang yang masa bodoh terhadap waktu. Dia bangun pagi kesiangan, tidak punya waktu doa. Tapi dia mau minta yang besar dari Tuhan. Dia nggak punya waktu baca Alkitab, renungkan firman Tuhan, tapi mau sembuh lebih dulu. Mau didoakan lebih dulu. Tapi nggak punya waktu pribadi dengan Tuhan. Nonsense. Ingat bahwa kasih Tuhan itu tanpa syarat, berkatnya bersyarat. Kalau kamu lakukan ini, baru dapat ini. Kalau kamu punya hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, baru kamu dikasih ini. Kalau kamu setia dengan perkara kecil, baru dikasih ini. Kalau kamu punya kehidupan doamu sungguh-sungguh dengan Tuhan, memperhatikan firman Tuhan, melakukannya, baru kamu dipercayakan ini. Nggak bisa tiba-tiba. Kalau tiba-tiba aja, semua orang dapat sama. Kita bersama-sama bukan berarti sama rata. Tidak. Tuhan selalu lihat sikap hati. Kenapa ada orang yang dipercayakan Tuhan, kenapa ada yang tidak? Kenapa ada orang yang disembuhkan Tuhan? Kenapa ada orang yang dapat perkenanan Tuhan, yang lain tidak? Suka-sukanya Tuhan. Karena Tuhan selalu lihat hati. Coba Bapak Ibu periksa. Apakah kerohanian saudara dan saya ditentukan oleh pendeta? Tidak. Tugas saya hanya menyampaikan firman Tuhan yang diilhamkan Roh Kudus, di mana Roh Kudus bicara kepada saya. Dan tugas Bapak Ibu adalah menerima dan melakukannya, memutuskan, ambil keputusan hari ini. Sikap yang benar terhadap waktu itu akan membuat Bapak Ibu bertumbuh karena waktu itu terbatas. Ada banyak orang baru sadar bahwa waktu terbatas ketika dia udah mau mati. Kalau punya kesempatan bertobat, kalau nggak dikasih kesempatan bertobat, di mana tempatnya? Dan Bapak Ibu akan hidup dalam kekekalan, hidup di dunia 70-80 tahun. Betapa bodohnya kita kalau kita tidak menjadikan Yesus prioritas utama. Hidup ini tentang Yesus. Lalu kita hidup sembarangan, tapi mau kepingin masuk surga.
Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kita masih punya hati yang jealous dengan orang. Yang iri hati, yang terluka, lalu kita kepingin melukai orang lain. Tapi kita kepingin masuk surga. Kita kepingin terima mujizat, nggak mungkin. Tuhan itu selalu lihat iman. Iman itu selalu ada dalam hati. Hati yang believe, yang percaya. Hati yang believe artinya hati yang sudah tidak ada lagi kekotoran. Mempergunakan setiap kesempatan untuk menyatakan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Karena waktunya singkat. Jangan lagi buat jahat. Buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Lalu yang berikut apalagi? Karena waktu. Mempergunakan waktu dengan baik. Sikap yang benar terhadap waktu apa, saudara? Berusaha dengan sungguh-sungguh. Sekuat tenaga. Efesus 5 ayat 17 berkata kepada kita. Sebab itu jangan kamu bodoh. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan ada banyak orang yang tidak bisa mengerti kehendak Tuhan. Orang bodoh seperti Matius 7, 24-27 adalah dengar firman, tidak melakukan firman. Kalau Bapak Ibu mau mengerti kehendak Tuhan, simple. Dengar firman, melakukannya. Kalau firman bilang mengampuni, mengampuni. Jangan katakan saya doa dulu. Kalau firman bilang kamu harus baptis secara selam, ditenggelamkan karena itu yang Tuhan ajarkan, nggak usah bilang saya doa dulu loh, firman sudah katakan. Yesus aja dibaptis secara selam. Baptiso dan baptisma. Jangan kamu bodoh. Bodoh itu mendengar. Bodoh itu bukan karena orang tidak punya titel. Bukan, mungkin saya dia punya titel. Mungkin saya dia pintar. Tapi dia dengar firman, tidak melakukan firman. Alkitab bilang bodoh. Mungkin Bapak Ibu nggak punya titel. Sekolah Bapak Ibu nggak cukup, tapi Bapak Ibu dengar firman dan Bapak Ibu lakukan. Tuhan bilang bijaksana. Kenapa? Karena itu mengerti kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan kan ada dalam firman-Nya. Kehendak Tuhan tidak ada dalam harta. Kehendak Tuhan tidak ada pada kekayaan. Kehendak Tuhan tidak ada pada posisi. Kehendak Tuhan ada pada firman-Nya. Karena itu berusaha sungguh-sungguh mengerti kehendak Tuhan. Ketika Bapak Ibu dengar firman, baca firman, dengarkan khotbah, sungguh-sungguh dengar. Kenapa saya ajarkan Bapak Ibu datang lebih awal supaya kita belajar menghormati Tuhan? Kenapa kita duduk dengar firman Tuhan tidak makan? Supaya saudara dan saya makan makanan rohani. Bagi rohmu dan stay fokus untuk terima sesuatu. Karena Alkitab mengajarkan ketika Yesus mengajar dan ada yang mendengarkan firman dengan sungguh-sungguh, ketika lagi duduk itu disembuhkan Tuhan. Tuhan bilang, aku lihat iman ada padamu. Mau apa? Mau berjalan, bangkit berjalanlah. Angkat tilammu dan berjalanlah. Lumpuh, berjalanlah. Mau apa? Mau lihat. Yesus berkata, melihatlah. Karena ada iman yang timbul dari firman Tuhan yang disampaikan. Katakan amin 2 juta triliun kali. Haleluya. Berusaha sungguh-sungguh mengerti kehendak Tuhan. Lalu kemudian yang berikut adalah apa, saudara? Bersukacita senantiasa. Wow, ada orang yang lupa bersukacita, terlalu banyak sedihnya. Kapan saudara dan saya tertawa? Kapan Anda dan saya tertawa? Saya ingat kemarin dulu kami mau tidur, saudara. Istri saya dengan anak-anak saya, mereka ketawa. Saya mau tidur, akhirnya saya ikut ketawa. Istri saya tertawa di kamar mandi. Sampai masuk ke dalam kamar itu ketawa. Terus dari nada paling pelan sampai nada naik tinggi. Akhirnya kita semua ikut ketawa. Karena anak saya laki itu ngomong apa itu. Jadi lucu, jadi ketawa, sukacita semua. Setelah ketawa, tidur nyenyak. Saudara, banyak kali kita terlalu banyak sedih. Waktu kita terlalu diberikan banyak memikirkan persoalan. Alkitab katakan sukacita karena Tuhan, itulah kekuatanku. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kapan terakhir Anda tertawa? Dari muka Anda, saya lihat Anda berkata, sudah lama Pak Pendeta. Pastor, sudah lama saya nggak tertawa. Anda uang banyak tapi lupa tertawa. Jarang tertawa. Wow. Saya beritahukan kepada saudara. Saya nggak suruh Bapak Ibu juga tertawa di jalan-jalan. Itu harus ambil ke rumah sakit gila. Saya bilang Anda dan saya untuk menghadapi masalah. Tertawalah. Sekali-sekali buat masalah yang stres. Kenapa selama ini masalah buat Anda stres? Sekali-sekali buat masalah yang stres karena Anda hadapi dengan tertawa. Sukacita karena Tuhan, itu kekuatanku. Nehemia 8 ayat 11. Kalau nggak salah itu ayatnya. Ya. Ayatnya berkata bahwa sukacita karena Tuhan, itulah kekuatanku. Firman Allah berkata dalam Efesus 5 ayat 19.
Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyilah, bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Wow, berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, bersukacita, kidung puji-pujian, nyanyian rohani, bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan dengan segenap hati. Jadi kalau Anda ngomong kepada istrimu, Anda berkata, sayang, hari ini engkau kelihatan cantik sekali. I love you bertubi-tubi. Ya, itu mazmur dan puji-pujian. Istrimu bilang, kamu minum obat apa yang salah hari ini? Tapi kita mau praktekkan, saudara. Maksudnya begini, ngomongnya, intonasinya jangan marah terus. Ngomongnya itu penuh dengan seperti pujian. Tidak ada lagu yang nyanyinya maki-maki orang, saudara ya. Lagunya selalu bercerita tentang sesuatu yang indah. Bersukacita senantiasa. Buat sesuatu sehingga seisi keluarga penuh dengan sukacita. Dari muka saudara dan saya lihat saya, kebanyakan Anda ada di dalam. Coba tulis, lanjutkan perkataan saya, maksudnya di dalam. Saya mau tahu, Anda tulis apa? Di dalam. Ya. Oh, Jessica Angel dalam sukacita, penuh sukacita. Istri tentang, oh sukacita, luar biasa. Anda tahu saya mau ngomong apa ya? Ini semua punya karunia marifat ya. Ya. Saudara dan saya, dari wajah saudara, Anda dan saya penuh sukacita. Saudara tahu, kalau Anda lihat kejadian pasal 26, ayat 36-37, Alkitab katakan, maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga, dia menuai hasil 100 kali lipat. Sebab Ishak diberkati Tuhan, kian lama, kian kaya. Coba tunjukkan ayat ini dulu. Tunjukkan ayat ini. Kejadian pasal 26, ya. Coba Roni ditunjukkan. Ayat 11, 12, 13 kalau nggak salah itu. Ayat 12, 13. Ayo. Ya, maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Ayat 13. Dan orang itu menjadi kaya bahkan kian lama kian kaya sehingga ia menjadi sangat kaya. Bapak Ibu tahu arti nama Ishak? Ishak artinya tertawa. Kita kembali dari ayat 12. Jadi kalau bacanya begini. Kalau saya ganti nama Ishak, nama ia dengan tertawa jadi bahasanya begini. Maka menaburlah tertawa di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga tertawa mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab tertawa diberkati Tuhan. Dan tertawa itu menjadi kaya. Bahkan kian lama kian kaya sehingga tertawa menjadi sangat kaya. Ayat 13. Haleluya. Dan sehingga tertawa menjadi sangat dan tertawa menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya sehingga tertawa menjadi sangat kaya. Sekarang tadi saya baca tertawa, sekarang kembali ke ayat 12, Bapak Ibu baca dengan cara begini. Ya, baca dengan cara begini. Maka di tanah itu juga mendapat hasil 100 kali lipat sebab berkati Tuhan. Kemudian dan menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga menjadi sangat kaya. Ada tertawa yang luar biasa itu adalah tertawa dari orang Ambon. Tertawanya ada coba Bapak Ibu tulis nanti tertawanya seperti itu ya. Tertawanya satu nada ya, coba ada coba begitu. Ya. Oke, Bapak Ibu coba. Ya, oke. Oke, oke. Kemudian kembali ke ayat itu, kita baca ayat itu. Oke. Nggak boleh pakai nama Ishak, nggak boleh pakai nama ia, pakai
Berapa banyak yang mau diberkati 100 kali lipat? Bukan 100% loh. 100 kali lipat itu 10.000%. 100% berarti dari 10.000% itu cuma dapat 1%. Jangan pernah mau 100% karena Alkitab tidak pernah mengajarkan 100%. Alkitab mengajarkan 100 kali lipat. Oke, siap? Kita baca. 3, 2, 1. Maka menabur, hai di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga, hai mendapat hasil 100 kali lipat, sebab hai diberkati Tuhan. Ayat 13. Dan hai itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya. Tariknya panjang ya. Sebab hai menjadi sangat kaya. Kalau Anda mau jadi sangat kaya, maka sering-seringlah tertawa ketika masalah datang. Kalau Anda baca ayat ini, Ishak sedang punya masalah dalam masa kekeringan. Dalam masa kekeringan, tapi dia tertawa. Haleluya. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Efesus pasal yang ke-5 dikatakan begini, bahwa terus bersukacita. Lalu mengucap syukurlah. Efesus 5 ayat 20, ucap syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Terus mengucap syukur, belajar ucap syukur, aku mau mengucap syukur, aku mau mengucap syukur, aku mau mengucap syukur. Satu hari Bapak Ibu kasih waktu 10 menit pagi, 10 menit malam, aku mau mengucap syukur, aku mau mengucap syukur, aku mau mengucap syukur, every day. Lalu yang terakhir, Efesus 5:21, berjalan dalam kerendahan hati. Semua tentang Yesus artinya berjalan dalam kerendahan hati. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain dalam takut akan Kristus. Hidup ini hanya tentang Yesus. Kalau kita mengerti bahwa waktu sebagai suatu batasan. Yang kedua, waktu sebagai suatu kesempatan. Waktu sebagai anugerah dari Tuhan. Dan yang keempat, kalau semua ini hidup hanya tentang Yesus, maka sikap yang benar terhadap waktu akan membuat saudara dan saya mempergunakan semua waktu yang ada hanya tentang Kristus dan kemuliaannya.